diberkati Tuhan. Shalom. Kita bertemu lagi hari ini di bulan Juni, di awal Juni tahun 2020 saudara, masih tetap dalam ibadah online. Kita sama-sama beribadah di ibadah perjamuan kudus pada minggu pertama ini. Mari saudara, kita mau terus masuk dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa, Allah yang kita sembah Allah yang terus memberkati kita hari lepas hari. Mari kita mau siapkan hati kita, kita mau berdoa, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Allah. Sungguh Kau luar biasa bagi kami. Di awal Juni Tuhan, di minggu pertama ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu ya Bapa, memuji memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Dan kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Raja kami, Tuhan kami, Allah kami. Terima kasih Bapa yang baik, hadirlah di tengah-tengah keluarga kami, hadirlah di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau sembah Engkau ya Allah, kami mau tinggikan nama-Mu Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, kami bersyukur. Syukur Bapa, kami bersyukur, Kau baik. Terima kasih, Kau luar biasa, Kau Bapa yang baik, penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih, sungguh kami bersyukur. Satu hal ku tahu, Kau tak lepaskanku. Kasih-Mu mengejar langkahku, Kasih-Mu mengejar langkahku. Masa laluku tunduk dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu, jadikan segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang
segalanya baru. Ku tinggalkan semua, ku tinggalkan semua. Kehidupan yang lama, ku percaya kehendakmu yang memurnikan
Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau, Bapa. Sungguh tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau yang begitu memberi yang terbaik bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami angkat tangan kami, kami lambaikan tangan kami. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Allah kami. Kami memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Naikkan ucapan syukur-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir ya Allah. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami puji Engkau. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami terus rindu menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Dan di rumah-rumah kami Tuhan, kami mau Tuhan bersorak bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sering siap bersorak bagi nama Tuhan kita. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita rindu terus bersorak bagi Tuhan. Bukankah kita diberkati Tuhan hari ini? Amin. Mari kita katakan, biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Yes. Sukacita di dalam Tuhan. Naikkan pujian bagi Allah kita.
Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita, siapkan keseluruhan tubuh roh jiwa kita, pikiran kita hanya tertuju kepada firman Allah. Dan kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, Tuhan, musim demi musim berlalu, tapi Engkau terus memelihara kami. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami, Bapa. Kasih-Mu begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Dan sekarang kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami ya Allah. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Hari lepas hari yang kami lalui, Engkau begitu luar biasa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang dirindungi oleh Tuhan Yesus. Selama
Berbulan-bulan kita ibadah melalui online. Sekalipun kita jarang keluar, tapi kita tetap dirindungi. Amin. Tuhan Yesus memelihara kita, melindungi kita. Tuhan Yesus juga yang menuntun kita dalam hidup ini. Sehingga kita semua mendapat sukacita karena Allah kita namanya Yesus. Ya, shalom saudara. Kita ketemu lagi di minggu pertama perjamuan kudus di bulan Juni. Tanggal 7 bulan ini. Saya rindu saudara semuanya sehati dalam keluarga, sehati untuk mendengar firman Tuhan dan sehati melakukannya. Karena firman Tuhan yang kita dengar, yang kita simpan dalam hati, dan kita lakukan, bukan cuma disimpan, tapi harus lakukan, supaya kita itu hidup. Saudara yang diberkati Tuhan, sesuai tuntunan BPH GBI Pusat, bulan Juni itu tiap tahun adalah khotbah tentang keluarga. Kenapa khotbah tentang keluarga? Karena keluarga itulah alat kerajaan Allah di bumi ini untuk menyatakan bahwa Allah itu benar. Allah itu benar. Sebab Allah menciptakan manusia dan membangun suatu keluarga untuk kemuliaannya. Karena itu, saudara kita harus siap. Ada sesuatu contoh yang kita akan melihat. Ini tertulis di 1 Raja-Raja 11, pasal 11 ayat 38. Tuhan sendiri mengatakan demikian. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, yang Tuhan tunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, mata Tuhan, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, kata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud. Wah, ini Daud diangkat nama oleh Tuhan. Maka aku akan mensertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Saudara, firman ini datang untuk Salomo. Salomo adalah anak Daud yang dipilih Tuhan, yang membangun bait Allah di Yerusalem. Tapi kenapa firman ini datang ke Salomo lagi? Karena firman ini datang ke Salomo, saat itu Salomo lagi jatuh dosa. Salomo lagi berontak kepada Tuhan Allahnya sendiri. Allah berpesan, jangan menyembah patung, jangan menyembah Allah lain, sujud menyembah, beribadah kepada mereka. Justru Salomo malah bangun patung-patung di Israel, bangun mesbah-mesbah di Israel karena Salomo terpikat oleh perempuan-perempuan asing. Sehingga Salomo berontak. Tuhan Allah masih beri kesempatan memberi Salomo kembali ingat kepada Daud. Karena Daudlah berkenan di hadapan Tuhan. Anaknya harusnya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi karena Salomo merasa dirinya lebih hebat, dia lupa kepada Allah yang membuat dia hebat.
Saudara, bulan ini adalah bulan keluarga. Bulan keluarga untuk direnungkan supaya kita tidak jatuh seperti Salomo. Tapi kita harus mengikut contoh-contoh dari Raja Daud. Agar keluarga kita diingatkan Tuhan dan keluarga kita dibangun oleh Tuhan. Dan keluarga kita menjadi keluarga yang berhasil mempersiapkan diri akan masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Saudara, walaupun kita lahir di dunia, kita adalah manusia dunia. Kita dipanggil, dipilih Allah dari dunia, menempatkan kita di keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Kristus. Karena kita harus taat pada firman. Karena Tuhan sendiri mengatakan kalau engkau ikuti perintah Tuhan, melakukan yang Tuhan utus, yang Tuhan katakan, maka kita akan dibangun menjadi suatu keluarga yang penuh dengan keluarga kebahagiaan. Maka Tuhan sendiri berjanji, aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang ku bangunkan bagi Daud. Saudara, kita anak-anak Tuhan. Kita perlu, kita wajar, kita belajar karakter Kristus, belajar karakter Daud, hingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kita tahu mana yang kita akan berhasil, mana yang tidak. Yang jelas, kalau kita tidak taat pada firman, tentu kita tidak akan berhasil. Karena firman itu datang membawa kita tetap naik, bukan turun. Jadikan kita kepala, bukan ekor. Firman itu sendiri datang pada kita, mendidik kita, memimpin kita, mencapai suatu ketujuan yang kehendak Bapa sendiri. Oleh karena itu, kalau kita lakukan kehendak kita, maka kita selalu jatuh. Kita tidak akan bisa berhasil. Sebab kita manusia biasa. Kita bukan manusia yang luar biasa. Kita manusia biasa. Oleh karena itu, firman itu datang pada kita. Kita teliti. Kita belajar. Seperti Tuhan Yesus ajar kita juga. Benih yang ditabur. Ada yang di pinggir jalan. Ada yang di tempat tanah yang berbanyak batu. Ada juga yang tanah di tempat tanah yang banyak rumput. Disebut semak duri. Yang tidak bersih. Ada juga yang ditaburkan jatuh di tanah yang subur. Dari 4 hal itu, hanya berhasil di tanah yang subur. Tanah subur itu artinya hati yang murni, yang rela dan ikhlas mendengar dan melakukan. Dan percaya kepada firman Allah. Maka dia akan berhasil dan dia akan bertumbuh, berbuah, dan buahnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, seseorang ingin jadi orang Kristen, ingin ikut Yesus, dia tentu harus lihat contoh. Saudara dan saya itu ada contoh dari Yesus di bumi ini. Supaya orang lihat contoh, lihat kita, lihat saudara dan saya. Mereka tahu ini beda dengan orang-orang yang belum kenal Yesus. Maka mereka berani ikut. Mereka berani datang dan ingin cari tahu gimana cara kamu bisa seperti ini. Kok beda dengan kami? Maka kita kesempatan memberi kesaksian bahwa kita pengikut Yesus. Kita murid-murid Yesus. Kita belajar dari ajaran Tuhan Yesus. Maka mereka akan ikut. Hingga nama Tuhan kita dimuliakan. Tapi kalau kita sendiri tidak menjadi contoh yang baik dalam keluarga kita. Bagaimana orang akan percaya pada Yesus? Pasti orang akan mencela Yesus. Saudara, setiap keluarga kita harus membangun keluarga kita di dasar firman Allah. Firman itulah yang buat kita berhasil. Firman itulah yang membawa kita ke padang rumput yang hijau, keindahan maksudnya, kecukupan, segala ada. Firman itu akan tuntun kita ke air yang tenang. Artinya kalau ada apa-apa kita di air yang tenang. Nggak ada gelombang. Nggak ada masalah-masalah yang lebih rumit. Sehingga kita tidak tahu untuk melakukan, untuk
menyelesaikan. Tapi kalau kita di air yang tenang, kita tahu kita hidup bersama Tuhan Yesus. Kita hidup bersama firman. Bahwa firman itulah yang tenang buat hati kita. Hingga keluarga kita menjadi keluarga kerajaan Allah, menjadi contoh, jadi teladan bagi orang lain. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan, bagaimana seorang kepala kalau dia tidak hidup disegani oleh anak-anaknya, dihormati oleh anak-anaknya, bagaimana dia bisa jadi seorang pemimpin rohani, sedangkan dia sendiri tidak taat pada firman, karena dia sendiri tidak mau belajar dari firman, ya belajar dengan semeraut, sama seperti orang-orang yang belum kenal Allah. Karena itu saudara, kita perlu banyak belajar. Kenapa firman ini menggambarkan Daud? Kenapa nggak gambarkan yang lain? Karena Daud lah bertobat. Tuhan senang orang yang sudah bertobat. Karena Daud bersalah, dia mengaku bahwa Allah memperhatikan. Saudara, jelas banget di sini mengatakan seperti Daud. Di sini dikatakan, Tuhan mengatakan, aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Kenapa saudara Tuhan pakai Daud jadi contoh? Kenapa? Karena Daud itu taat pada firman. Dia dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Dia tidak mengkhianat Tuhan. Sekalipun dia pernah jatuh dosa, tapi dia kembali bertobat. Dia mengaku kesalahan di hadapan Tuhan, dan dia mau bertobat, dan dia lakukan perintah Tuhan. Di situ Tuhan angkat dia naik, bukan menjatuhkan. Tuhan sangat ingin orang yang bertobat. Tuhan tidak suka orang yang sombong atau merasa diri lebih pintar. Tapi Tuhan selalu ingin orang yang bertobat, yang rendah hati. Maka dia akan angkat orang itu naik. Karena itu saudara, ini bulan 6, sesuai pimpinan sinode, bahwa bulan 6 ini adalah bulan keluarga. Bulan keluarga. Maksudnya apa sih bulan keluarga? Bukan tiap bulan juga bulan keluarga. Benar. Tapi bulan 6 ini khusus seluruh hamba Tuhan yang di bawah pimpinan sinode GBI, dia mendidik keluarganya sendiri, mendidik keluarga jemaat Allah, sampai semua jemaat Allah mengerti bahwa mereka walaupun tinggal di dunia, tapi mereka adalah suatu keluarga kerajaan Allah, menjadi contoh, menjadi terang bagi dunia, menjadi garam bagi masyarakat setempat, supaya banyak orang akan berlutut di hadapan Tuhan dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bangsa kita akan damai, makmur, bangsa kita Indonesia akan diberkati berkelimpahan, dan semua pejabat taat akan Allah, dan semua bangsa kita terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub sesuai janjinya, dan bangsa ini hidup makmur, pulih, tanpa kemiskinan, tanpa gangguan, melalui saudara yang beri contoh buat bangsa kita sendiri. Karena bangsa kita semua ada saudara kita. Apakah kita senang kalau bangsa kita ada masalah? Saudara, kalau bangsa kita ada masalah, kita juga ikut ada masalah. Karena tidak mungkin kita tidak punya masalah. Karena bangsa ini adalah bangsa kita, milik kita sendiri. Karena itu kita harus bela bangsa kita. Kita harus bela pemerintahan kita. Kita harus siang malam berdoa untuk pemerintahan kita. Sebab pemerintahan itu menjadi pemerintahan yang menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sebab pemerintahan kita ini menjadi keluarga kerajaan Allah, hidup dengan damai sejahtera, dan tidak ada lagi saling mempersalahkan. Tapi yang ada hanya saling membangun di dasar atas kebenaran firman Allah. Saudara, kalau kita sadar hal ini, saudaralah yang bertanggung jawab di bangsa ini. Saudaralah yang bertanggung jawab melakukan firman. Karena saudara dan saya dipilih oleh Allah dalam nama Yesus,
dipilih menjadi hambanya, melakukan kehendaknya, mengikuti perintah-perintahnya, taat pada aturan-aturan perintah firman. Karena firman itu datang pada kita supaya kita membangun, mendidik, menasihati, supaya setiap keluarga benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Allah. Maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita tidak lakukan sesuai firman yang mengajarkan kita, bagaimana kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah? Bagaimana kita bisa jadi berkat bagi banyak orang? Saudara yang diberkati Tuhan. Karena kita ini adalah alat kerajaan Allah. Saudara, satu contoh yang luar biasa, Daud yang luar biasa. Kita melihat yang ada tertulis di 2 Samuel 7 ayat 18. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 ayat 18. Daud setelah ditegur sama Nathan tentang Daud telah jatuh dosa, mengambil isi orang. Seorang jenderal isinya diambil. Suaminya disuruh perang mati di lapangan. Saudara, Tuhan marah habis-habisan. Tapi ditegur oleh seorang nabi, Nathan namanya. Dia bertobat. Dia masuk, dia katakan demikian di sini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah di hadapan Tuhan. Sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Saudara, setelah Daud bertobat di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa, Tuhan ampuni, dan Tuhan berjanji kepada dia, dia akan memiliki seorang turunan yang nama Salomo yang akan bangun bait Allah. Karena Nabi itu datang kasih tahu bahwa Tuhan sudah menyatakan bahwa mulai Daud yang lahirkan anak kandungnya nama Salomo melalui istri bekas istri panglima itu, jenderal itu, maka anak itu akan membangun bait Allah. Maka Daud mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan Allah? Dan siapa keluargaku sehingga engkau membawaku sampai sedemikian. Sampai orang-orang yang masih belum kelihatan. Yang belum tahu ada di mana. Tuhan berjanji nanti anakmu yang akan lahir itu yang akan bangun. Tuhan begitu baik sama Daud. Kenapa? Karena Daud mau bertobat. Saudara, ini zamannya Tuhan Yesus, zaman Roh Kudus. Tuhan Yesus selalu memberi kita bertobat. Memberi kita kesempatan bertobat. Kalau kita lagi malas beribadah, bangkitlah semangatmu beribadah. Kalau kita lagi malas mesbah keluarga, bangunlah mesbah keluargamu. Hai, kepala keluarga, tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik, anakmu dititip kepadamu. Seorang yang terima titipan, tidak benar didik anaknya, engkau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu, setiap keluarga yang ditanggung jawab oleh kepala keluarga. Kalau kepala keluarga benar, Tuhan akan minta pertanggungjawabannya. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan selalu memberi kita kesempatan bertobat. Supaya kita mau bertobat, kita datang pada Tuhan, kita mengaku dosa kita. Kita mengaku kita tidak mengerti.
kita ngaku kita tidak mampu, maka Tuhan Yesus akan memberi karuniakan kemampuan, karuniakan pengertian, hikmat, pengetahuan. Saudara, kita akan bisa memimpin keluarga ini. Saudara ingat baik-baik. Keluarga saudara ada keluarga kerajaan Allah. Milik Allah, milik Yesus. Bukan milik saudara sendiri. Karena setiap orang akan kembali kepada sisi Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, di mana aku berada, mereka pun berada. Anak-anak saudara, istri saudara, pulang nanti tidak pulang ke rumah saudara. Pulang ke rumah Bapak. Karena itu semua ada titipan. Kita tidak boleh sombong. Karena aku kaya, banyak uang. Saudara ingat, semua milik Allah. Yang dikaruniakan orang-orang yang dipercaya untuk melakukan kehendak Bapa. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah orang-orang lain yang hidup dalam kekurangan. Saudara sudah terima kelebihan. Jadi berbakat bagi orang, supaya banyak mulut akan mengucap syukur kepada Allah, bahwa mereka juga diperhatikan. Sudah, bangunlah keluargamu sendiri, menjadi keluarga kerajaan Allah. Bawalah damai sejahtera. Yang kedua, membangunlah, menyenangkan banyak orang. Yang ketiga, jadilah berkat bagi orang membutuh, berhak terima berkat. Saudara, yang keempat, perhatikan orang lain, bukan dirimu sendiri. Yang kelima, mimpinlah keluargamu siang malam memuji menyembah Allah yang hidup. Itu disebut membangun mezbah. Setiap keluarga ada mezbah, maka Allah akan hadir. Setiap keluarga tidak ada mezbah, maka yang hadir siapa? Saudara, apa mezbah? Mezbah keluarga itu kita lagi membangun, membakar dupa. Bakar dupa supaya kewangian itu, doa kita itu sampai kepada Bapa di sorga. Sehingga Allah akan hadir. Allah hadir, dia akan bawa berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat memimpin keluarga itu menjadi keluarga kerajaan Allah. Menjadi berkat, membawa berkat untuk membangun keluarga itu tetap naik bukan turun. Bawa berkat menjadi keluarga itu keluarga kepala, bukan ekor. Allah hadir, ada damai sejahtera. Allah hadir, ada kehidupan. Allah hadir, ada kesembuhan. Allah hadir, ada kebangkitan. Allah hadir, akan menjadi terang, menyinari keluarga itu. Sehingga kegelapan tidak ada di keluarga itu. Kita perlu ada mezbah keluarga di setiap rumah tangga. Karena kita adalah milik kerajaan Allah. Dan kita, setiap keluarga ada keluarga kerajaan Allah. Kalau kita benar lakukan firman seperti Tuhan pesan pada kita. Supaya kita taat. Dan jika engkau, pesannya, dan jika engkau mendengarkan segala kuperintahkan padamu. Dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Dan melakukan apa yang benar di mataku. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud. Saudara, kembali lagi, Daud itu jadi contoh. Saudara mau jadi contoh buat orang banyak? Amin. Puji Tuhan. Sudah lakukan, maka janji Allah itu akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Saudara, pesan Tuhan hari ini,
harus kita catat dalam hati dan melakukan. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman dan menyimpan dalam hati dan melakukan. Itulah orang yang berbahagia. Saudara, saya tidak malu-malu bersaksi buat saudara. Saya ini bukan seorang yang muda, bukan seorang yang kaya, bukan seorang punya harta dapat dijual, bukan seorang yang menyimpan deposito di bank triliunan, bukan. Sudah tahu? Kenapa saya masih bisa berdiri di depan saudara? Usia saudara 80. Saya miliki apa, saudara tahu? Saudara tahu apa yang saya miliki? Saya miliki nama Yesus. Nama Yesus tercatat, terukir di dalam hati saya. Itu tidak bisa dilunturkan oleh apapun. Maka saya hari masih berdiri di tempat saudara, masih bisa memberitakan firman kepada saudara. Bukan karena saya bisa, tapi karena Roh Allah yang senang memakai tubuh ini dan suara miliknya untuk berkata-kata kepada saudara. Kalau saya bisa dipakai, saya yakin saudara pasti lebih bisa dipakai Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara tahu semua, jemaat Tuhan tahu apa yang ada kumiliki. Aku cuma memiliki Yesus, tapi Tuhan Yesus bisa memberi suatu gedung yang begitu luas. Saya boleh ibadah, teman-teman saya bisa ibadah, anak-anak Tuhan bisa ibadah di tempat ini. Ada orang nggak punya gedung, ingin pinjam, kita bisa pinjamkan buat mereka. Orang-orang yang pidana, mereka ingin ibadah, nggak ada yang mau pinjam kepada mereka. Mereka datang kepada saya, pakai saya bilang, Tuhan aja terima mereka, masa saya nggak terima? Memang saya lebih dari Tuhan? Enggak toh. Tuhan aja nolong saya. Tuhan pakai saya untuk mereka. Pakai. Tapi ada syaratnya. Apa itu Pak syaratnya Om? Apa itu? Jaga kebersihan bersama. Oh iya mereka. Terus bayar berapa sebulan? Tidak perlu bayar. Gratis. Saya terima dari Tuhan gratis. Saya berikan gratis. Waduh. Ini benar-benar hamba Tuhan. Kata mereka, memang saya memang hamba Tuhan. Tapi saya nggak punya apa-apa. Yang ada cuma ini. Tuhan berikan saya gratis. Saya juga berikan ke saudara gratis. Baru pertama kali kami temu. Benar-benar di dunia ada hamba Tuhan. Bukan saya yang dipuji saudara. Tuhan Yesus yang dipuji. Karena firman Tuhan menyatakan. Kalau kamu dihormati berarti bukan kamu yang dihormati. Aku yang dihormati. Kalau aku yang dihormati, bukan aku yang dihormati, berarti Bapakku yang dihormati. Saudara, kita bersyukur. Kesempatan itu kita muliakan Tuhan melalui orang, melalui tingkah laku kita, melalui hati kita. Saat itulah nama Tuhan dimuliakan. Ini suatu kesempatan baik buat kita. Tanggal 14 bulan 7, bulan depan, kita sudah bisa ngambil sertifikat yang kita agungkan ke bank. Karena cicilan gedung nomor 30 sudah selesai. Sekarang pun keadaan seperti ini, Tuhan sudah kumpulkan uang banyak, sudah lunas kita bayar. Cuma tunggu waktu. Kita tidak berutang lagi sama bank. Ini suatu bukti bahwa Tuhan itu baik. Amin. Saudara, kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita ikuti pimpinan. Kita hidup dengan damai sejahtera. Kita hidup dengan puji Tuhan. Saya 3 bulan tidak dapat PK, tidak dapat honor. Saya tetap makan tiap hari, nggak kekurangan. Saudara, kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan memelihara. Tuhan bisa pakai siapa aja piara kita. Maka itu saya selalu pesan, kita nggak perlu takut, tapi kita perlu berkata-kata yang positif. Jangan mengeluh. Sudah, saya sampai hari ini juga, pribadi saya belum miliki rumah. Tapi miliki gedung, bisa kita ibadah. Ini dahsyat bagi saya, Tuhan itu dahsyat banget.
Saudara, orang jadi gembala, setahunnya bisa beli rumah. Setahun aja kedua bisa beli mobil. Saya udah 15 tahun, 16 tahun ini belum bisa beli mobil, belum bisa beli rumah. Tapi bisa beli gedung buat jemaat ibadah. Orang-orang ibadahnya masih sewa, tempat-tempatnya sewa. Kita udah gak perlu sewa. Bagaimana dahsyatnya Tuhan Yesus. Sudah yang diberkati, belajar firman Tuhan. Belajar sungguh-sungguh. Maka firman itu akan tertanam dalam hati saudara, di hati yang subur, hati yang menjadi berkat, dan hati yang akan memuliakan nama Tuhan. Maka saudara akan hidup rata-rata di atas kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan buat saudara berhasil. Tuhan akan pakai saudara jadi garam dunia. Tuhan akan pakai saudara jadi terang dunia. Maka saudara tetap rata-rata di atas. Saudara tidak akan turun. Selama saudara percaya kepada nama Tuhan Yesus, selama saudara lakukan perintah Tuhan Yesus, maka Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan firman-Ku. Saudara yang diberkati, ingat saudara, hari ini adalah hari perjamuan kudus. Saya yakin saudara sudah siap roti dan anggur untuk melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saudara yang taat mendengarnya dan sudah buang waktu di rumah rela membuka HP saudara, TV saudara yang ikuti ibadah online. Berdoalah untuk bangsa kita Indonesia. Berdoalah untuk negeri ini supaya COVID-19 segera lalu dan kita bisa kembali ke gedung beribadah dengan normal. Amin, saudaraku. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom, saudara. Tuhan berkati. Siapkan diri untuk perjamuan kudus. Amin. Shalom, saudara. Semua, apakah sudah dapat roti dan anggur? Puji Tuhan, sudah dapat. Saudara, siapkan diri. Kalau ada sesuatu dalam hati kita tidak benar, minta ampun sama Tuhan. Bereskan dirimu. Maka kita layak untuk terima tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Semua sudah. Oke, semua sudah. Puji Tuhan. Kalau gitu saya akan bacakan firman buat saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kita perjamuan kudus kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus yang telah nanggung dosa kita, yang telah membebaskan dosa kita, sehingga dosa kita semua ditanggung olehnya, dipikul olehnya, maka dia disalib di kayu salib oleh karena pelanggaran umatnya. Ingat saudara. Demikian juga ia mengambil cawan. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara,
kita beritakan kematian Tuhan sampai dia datang. Kita ingat kematian Tuhan untuk dosa kita. Ya saudara, Tuhan kuduskan kami, baik roti maupun cawan, baik setiap kami yang layak terima perjamuan kudus. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami masuk hadirat-Mu lebih dalam, bersatu dengan Engkau, menerima perjamuan kudus dengan iman, sehingga semua dosa kami dan segala kutukan kemiskinan dan semua sakit penyakit sudah disembuhkan melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami, karena dosa kami sudah Kau bebaskan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari saudara, peganglah roti lebih tinggi dari kepala kita. Bukankah roti atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama. Saudara, kita sudah makan tubuh Tuhan, daging Tuhan Yesus. Sekarang kita mau minum darahnya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus dengan iman. Ini darah anak domba yang kita minum. Haleluya. Shalalaba papa shikaralaba ya sharalama kurialaba shikaralaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami telah makan daging Tuhan Yesus dan minum darahnya. Kami sudah bebas dari segala kutukan, bebas dari segala murka, bebas dari segala sakit penyakit. Kami bebas dari segala yang keburukan. Sekarang kami terima berkat dari Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita. Berkat urapan secara khusus turun dari surga. Perlindungan yang sempurna. Kasih damai sejahtera. Karena tubuh kami dipenuhi oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. GBI Tuhan menyediakan. Kami atas nama GBI Tuhan menyediakan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian dalam mengikuti pada live streaming di minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Skandar atas firman Tuhan yang telah disampaikannya. Kiranya bisa menjadi berkat, kekuatan, serta rema dalam kehidupan kita semua. Untuk pengumumannya, untuk pemuritan baik umum maupun youth masih diliburkan sampai nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut dari masing-masing ketua pemuritannya. Yang kedua, untuk persembahan untuk sementara waktu ini bisa ditransfer melalui rekening BCA atas nama GBI Tuhan Menyediakan. Dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfernya ya ke nomor WhatsApp yang sudah disediakan. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah atau mau minta dukungan doa, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian bisa menghubungi masing-masing ketua pemuritannya. Nanti akan dilayani dari masing-masing ketua pemuritannya. Demikian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Bapa yang baik. Puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami dapat beribadah pada pagi hari ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan di dalam Engkau ibadah kami, Engkau Allah yang hadir, Engkau yang sudah mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih terlebih kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami, mengajarkan kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar itu Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami semua yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan, yaitu gembala jemaat-Mu Tuhan, yang Tuhan percaya mengayomi, membimbing, bahkan menuntun seluruh kami domba-domba-Mu yang ada di gereja. Tuhan menyediakan kami rindu Tuhan lebih lagi. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa dan darah anak domba. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus-Mu Tuhan yang meneguhkan kami kembali di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah hidup kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih bahkan buat setiap pengurapan yang sudah kami terima pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan yang terus Tuhan menuntun kami, menguatkan seluruh kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, yang Tuhan berikan kesempatan kami dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang ikut ibadah live streaming Bapa, sekalipun mereka di rumah mereka masing-masing, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau yang mengurapi mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang terus melindungi mereka Tuhan, Engkau yang terus Tuhan memberikan mereka iman yang besar di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka terus mempunyai pengharapan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari tempat ini Tuhan kami sehati berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu Tuhan yang lemah Tuhan, berikan mereka kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan mereka Tuhan, bahkan Tuhan dalam masalah apapun yang mereka hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bahkan kami Tuhan berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah berjelilah Tuhan untuk mengadakan live streaming Bapa. Berkati mereka Tuhan, kiranya Tuhan terus berikan mereka roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Berkati seluruh aspek kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dari tempat ini Bapa kami memberkati keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Berkati mereka Tuhan, sehingga berkat itu boleh mengalir ke bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini Tuhan kami sehati berdoa datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati bangsa kami Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau curahkan Tuhan roh pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Kau curahkan roh kesembuhan itu Tuhan atas bangsa kami. Mari Allah Roh Kudus Engkau berkarya di bangsa Indonesia ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan kaki dian Tuhan ada di bangsa kami ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang memulihkan bangsa Indonesia, kuasa-Mu yang mengubahkan bangsa Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang baru di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati pemerintahan kami saat ini Tuhan, mulai Bapak Presiden, mari Tuhan Engkau berikan dia lebih lagi hati yang bijaksana Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong sertai mereka Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami terus berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terlebih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang masih ada di rumah sakit Tuhan. Dari tempat itu Tuhan kami sehati berdoa Tuhan, kiranya Tuhan belas kasih-Mu Tuhan, Engkau jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan, yang ada di rumah sakit Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Khususnya Bapak kami berdoa buat para medis Tuhan, Kau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan atas seluruh kami umat-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami masih boleh menikmati berkat-berkat-Mu, kami boleh menikmati urapan-Mu yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik.
Sekarang kami anak-anakmu datang menghadap hadiratmu, tata kudusmu. Kami mohon belas kasihanmu turun atas kami. Kami rindu diberkati. Tuhan Yesus, ini kami. Saudara, siapkan hati, terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dengan iman. Setiap kalimat firman Tuhan disampaikan, terima dengan sungguh-sungguh. Maka itu akan jadi berkat bagimu. Hari ini Allah sendiri akan memberkati engkau dengan baik-baik firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera yang turun dari surga. Segala puji, syukur, hormat Allah sertaimu. Berkat jasmani, rohani yang turun dari surga dari Abraham, Ishak dan Yakub sesuai janji Tuhan. Terima dengan iman. Allah sertaimu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali, dipimpin kuasa Roh Kudus dengan sukacita, damai sejahtera untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Terimalah kasih sayang Bapa. Terima jugalah keluargamu berhasil. Engkau tetap naik dan bukan turun. Tuhan angkat engkau menjadi kepala bukan jadi ekor. Dengan iman, terima berkat dari Tuhan Yesus. Dan sama-sama katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Shalom saudara, Tuhan Yesus berkati.